Dari tindakan Qin Yichen saat ini saja, sangat sulit untuk mengetahui apakah itu orang awam. Lagi pula, tidak ada yang terungkap. Tetapi 1000 Fei Hong sudah terlihat. Tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk menyeret 1000 Lavender Corner. Saudari Suner, Anda mengatakan akankah Qin Yichen memiliki teknik pompa? Jangan menunggu sampai Anda kalah. 1000 Kaoru berkata dengan sedikit senyum. Dia mengatakan bahwa dia tahu sedikit tentang dua, tapi saya pikir dengan karakter Qin Yichen, dia seharusnya rendah hati, bukan? 1000 Kaoru berkedip. Bagaimanapun, dia mendengar bahwa Qin Yichen tidak akan sombong sama sekali. Tetapi dia sangat sopan kepada rekan-rekannya di dunia utara. Tapi 1000 Fei Hong mengerutkan bibir. Karena takut memukulnya. Bagaimana menurutku kamu yang terlalu banyak berpikir? Dia mungkin hanya berbicara terus terang. Itu bukan adik iparnya Qin Yichen. Lagi pula, di hadapan Zuo Chunqiu, dia menyebut dirinya sedikit 2-1, dan sepertinya tidak sopan. Seribu Kaoru tidak menjawab, hanya mata indah yang murni dan tanpa celah menatap punggung ramping itu. Namun, apa yang terjadi pada saat berikutnya membuatnya percaya pada yang pertama, menyebabkan goncangan hebat. Apakah kristal roh ini sangat mahal? Tanda seru. Saya melihat Qin Yichen berpura-pura melihat semua stan, dan mengambil kesempatan untuk terus mendekati petunjuk yang diberikan oleh Hong Lian. Tetapi ketika dia melihat harga di bawah stan itu, dia tidak bisa menahan napas dingin. Bagaimana melupakan ini? Hong Lian bisa memberinya petunjuk, tapi dia tidak bisa mengubahnya menjadi keripik. Qin Yichen menderita sakit hati. Meski dianggap cukup kaya, Human Rache dan semua orang mengandalkannya. Selain itu, di dunia perang utara, mereka tidak memiliki hadiah, tetapi mereka sangat murah hati. Tetapi sumber daya biasa Qin Yichen digunakan untuk budidaya, dan di dunia perang utara, tidak ada tempat baginya untuk bermain kristal judi. Tentu saja, jika Anda mengeluarkannya dari dompet, Anda masih dapat membelinya. Tetapi setelah Qin Yichen berseru, sudut mulut baru saja mengangkat senyuman yang tak terlukiskan, dan seluruh aula tertawa terbahak-bahak. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Rekan penulis Qin Yichen berani melawan Master Zuo bahkan tanpa membeli spirit kristal. Masalah macam apa ini? Bukankah itu lucu? Apakah dia ingin menggunakan kesempatan untuk berpura-pura menjadi miskin dan melewati gertakan dan tidak bersaing dengan Tuan Zuo? Itu sangat mungkin, dan dia mungkin tahu bahwa dia akan kehilangan lebih dari itu. Tidak hanya semua tamu, Feng Tang dan yang lainnya hampir terkejut dengan dagunya, Saudara Qin. Masalah apa yang ingin Anda buat? Meskipun Anda menentang Zuo Chunqiu, setidaknya Anda bisa memahaminya. Tetapi sebelum Anda bertaruh, apakah Anda harus melihat dompet Anda terlebih dahulu? Feng Tang dan yang lainnya sakit telur. Meskipun mereka juga berpikir bahwa Qin Yichen mungkin ingin mengambil kesempatan untuk tidak berjudi, tapi alasan ini masih terlihat memalukan. 1000 Fei Hong juga membuka mulutnya lebar-lebar dan tersedak untuk waktu yang lama sebelum menjawab. Tetapi wajahnya sangat aneh, dan dia menatap 1000 Kaoru dengan curiga. Kakak, apakah kamu yakin tidak berpaling? Bagaimana perasaan saya bahwa ini bukan orang bodoh? Karena Anda datang ke Xian Jingfang, bukankah Anda harus melihat apakah Anda punya cukup uang? Apakah ini untuk saat ini? Karena takut orang lain tidak bercanda? 1000 Kaoru juga terdiam. Menurutnya, Qin Yichen adalah Pillmaster dari Holy Order, tidak terlalu miskin. Mungkin dia sangat takut pada Zuo Chunqiu, jadi dia menggunakan ini sebagai alasan. Namun, setelah mendengarkan seluruh ruangan tertawa, 1000 Kaoru masih merasa tertekan untuk Qin Yichen. Apapun yang terjadi, rasa malu dunia Korea Utara pasti kali ini. Lingkaran suku klan tiba-tiba tertawa, dan bahkan air mata hampir meledak. Mereka telah melihat orang-orang yang berpura-pura tidak berhasil tetapi belum pernah melihat hal-hal seperti itu. Apakah Anda ingin menertawakan kami sehingga melemahkan kekuatan komunitas? Ya, Qin Yichen, Qin Pillmaster, bukankah kamu sangat dihormati di dunia Beize? Bukankah kamu begitu waspada sehingga kamu bahkan tidak akan memberiku uang itu? Atau apakah kalian di dunia Beize sangat miskin untuk bermain dengan Master Zuo tidak punya modal? Orang-orang di utara, kamu meminjamkan anak ini, jangan mencoba menjadi bodoh. Qin Yichen, apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi dengan alasan konyol ini? Zuo Chunqiu juga mengejek setelah beberapa saat mengejek. Qin Yichen, Patwa tidak peduli apakah Anda berpura-pura miskin atau benar-benar miskin. Tetapi karena Anda akan bersaing dengan Patwa tidak jahat, saya akan meminjamkan itu padamu dulu. Bagaimana? Zuo Chunqiu sangat murah hati, bukan niat baik. Tetapi khawatir Qin Yichen berpura-pura miskin. Jadi bagaimana dia bisa melawan dunia Korea Utara? Terlebih lagi, di hadapan mutiara di telapak perang selatan, dengan keras menekan perang utara, itu mungkin bukan hal yang baik untuk keluarganya. Saya tidak tahu Qin Yichen mendengar ini, tetapi dia buru-buru berkata, "Oke, Zuo senior benar-benar murah hati." Senyum Zuo Chunqiu membeku. Meskipun tanggapan Qin Yichen sesuai keinginannya, itu lancar dan tidak normal.
Bukankah seharusnya Anda sangat bangga menolak? Jangan mengikuti rutinitas. Dan dari mulut Qin Yichen, bicaralah dengan murah hati. Bagaimana Anda bisa merasa salah? Semua orang yang melihat ini juga kaget. Diam-diam mengira Qin Yichen terlalu tak tahu malu, bukan? Wang Tuan Zuo, Anda malu untuk bertanya. Bukankah hubungan permusuhan Anda antara dunia Korea Utara dan klan dunia? Mungkinkah Anda benar-benar ras dalam komunitas? Zuo Chunqiu tidak peduli. Bagaimanapun, hal-hal berada di bawah kendalinya, dan dia segera mencibir lagi. Anda dapat meminjamnya, tetapi Anda harus membayarnya kembali nanti, dan baik pokok maupun bunganya. Jika anak Anda tidak mampu, Anda juga dapat gunakan senyawa dan untuk mengkompensasi. Qin Yichen meletakkan sudut mulutnya, seolah-olah kamu mampu membeli senyawa dan, apa katamu? Zuo Chunqiu langsung tidak senang, dan tahu bahwa anak itu tidak nyaman meminjam uang. Qin Yichen melambaikan tangannya dan tertawa lagi dan lagi. Tidak ada. Karena ada senior yang tersisa untuk membelinya, saya akan mulai memilih. Zuo Chunqiu mendengus dingin. HMPH, berani keluar tanpa uang. Sayang sekali. Dunia utara benar-benar akan berakhir. Feng Tang dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi membujuknya. Saudara Qin, Anda tidak perlu meminjam darinya. Kami meminjamkannya kepada Anda. Meskipun Qin Yichen sangat pit hari ini, dia masih menjadi pendamping pada akhirnya, tidak bisa hanya duduk dan menonton. 1000 Kaoru mau tidak mau berkata, Qin Yichen, jika kamu tidak punya uang, aku akan meminjamkannya. 1000 Fei Hong ingin berhenti, tetapi Qin Yichen tersenyum sebelum dia sempat berkata, saya memiliki hati saya, tetapi senior di sebelah kiri sangat murah hati. Bagaimana bisa Qin ini tidak memberi wajah orang? Ngomong-ngomong, Qin Yichen berbalik, tidak lagi memperhatikan berbagai diskusi di belakang. 10.000 hal sudah siap, dan sekarang saatnya bertindak. Hong Lian juga sedikit bingung. Saya berkata, bukankah Anda akan sangat miskin? Apakah ini tempat bermain? Sarung tangan kosong White Wolf? Qin Yichen tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia akan membuat semua orang tahu betapa bodohnya ejekan mereka. Namun, saat mata Qin Yichen melirik, dia melihat mata Zuo Chunqiu membeku, dan dia melonjak kekuatan roh. Tiba-tiba, Qin Yichen merasa bahwa spirit kristal di depannya terdistorsi. Dan dia bahkan tidak bisa melihat penampilannya, apalagi ketelitiannya. Apakah ini sangat tidak tahu malu seperti yang baru saja mengganggu Feng Tang?